Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Dengar, tidak ada buku lain. Kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang berbicara begitu banyak dan teliti soal pernikahan. Sangat hebat. Tidak ada topik yang lebih besar di kitab suci kita kecuali pernikahan. Mengapa surga memberikan aturan-aturan begitu hebat tentang pernikahan? Karena surga sudah memperingatkan, begitu pernikahan itu salah, dampaknya mengerikan sekali. Dampaknya enggak cuma untuk dua orang itu saja. Ada anak-anak kita, dan anak-anak kita akan membentuk masyarakat. Kalau pernikahan kita hancur, masyarakat hancur, karena kita membuat aliran kehancuran ke masyarakat itu. Mata air masyarakat, kalau saya pakai istilah sungai, adalah keluarga. Itu sebabnya Uli dan Christian, kami sangat bersyukur bahwa kalian begitu taat kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kalian berani mengambil keputusan untuk itu. Bahkan di antara tim kami, semuanya kita mengakui, di antara tim kami, tim pesat yang ada di Nabi ini, lihat mereka ini luar biasa, begitu tenang, nggak ada keributan apa-apa, dituntun, mereka nggak macam-macam, menyerang, ikuti saja. Semua kami dalam komunitas besar, kami sungguh bangga lihat mereka berdua ini, hebat sekali. Maka itu selanjutnya, kalau kalian tetap taat pada aturan-aturan Tuhan dalam firman-Nya, rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang luar biasa. Ikuti semuanya itu. Nah, ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, maka untuk membuat hidup pernikahan kita itu aman, harmonis, bahagia, sehat, lengkap, komplit, dan semuanya itu, maka tidak ada jalan lain. Ikuti buku petunjuknya, manualnya ini, yaitu firman Tuhan. Percayalah, kalau kita hanya mau mengikuti saja, nggak usah macam-macam, ikuti saja dengan apa yang tertulis, maka kita akan melihat kebahagiaan itu nyata dalam pernikahan kita masing-masing. Ini jaminan. Uli dan Grace dan semua kita yang menikah, coba bayangkan kalau suatu hari misalnya kita mau menuju ke suatu tempat, ternyata kita sampai di suatu wilayah hutan lebat yang kita tidak pernah tahu karena kita belum pernah melewati hutan itu. Dan untuk menuju tempat itu tidak ada jalan lain, kita harus melewati hutan yang lebat itu. Bisa bayangkan bagaimana persiapan kita untuk memasuki daerah baru yang kita belum pernah tahu, apalagi bukan cuma sekedar padang rumput, tapi hutan yang lebat. Chris dan Uli, perhatikan bahwa pernikahan kalian seperti itu. Semua kita yang sudah menikah, baik yang baru menikah maupun sudah lama menikah, bahwa kita memasuki daerah baru. Dengarkan suami istri yang ada hari ini, bagaimanapun keuangan rumah tangga kita cukup, kesehatan kita cukup, kebahagiaan kita cukup, ingat, setiap hari yang kita lewati pada pernikahan kita itu pasti hari yang baru. Kita tidak pernah kembali ke hari yang lama. Jawab iya atau tidak. Pernikahan kita tidak pernah kembali ke pengalaman yang lama. Setiap hari yang kita lewati suami istri selalu itu adventure, petualangan baru yang kita belum pernah hadapi sebelumnya. Maka kalau semua kita yang menikah punya persiapan seperti itu, selalu punya kesiapan, selalu berjaga-jaga bahwa ini daerah baru, kita belum pernah lewati, ini daerah yang sangat berbahaya, hutan yang lebat ini, maka rumah tangga pasti akan aman. Setiap kali kita suami istri bangun pagi, dengarkan, setiap kali kita bangun pagi dari tidur kita, persiapkan hati baik-baik. Hari ini kita berdua akan memasuki area baru lagi yang kita belum pernah lewati sebelumnya. Maka kalau tiap hari kita bisa buat seperti itu, sungguh hasilnya akan luar biasa. Kita berdua akan selalu siap. Nah, dengarkan semua kita yang ada hari ini, khususnya kalian berdua yang belum pernah masuk pada pernikahan ini.
Di samping perlengkapan-perlengkapan, tergantung bagaimana kondisi orang-orang yang masuk ke hutan itu. Ada yang bawa peralatan ini, peralatan itu, bukan cuma sekedar seperti peralatan camping, tidak. Sehebat apapun kesiapan materi yang kita bawa untuk memasuki area baru dalam pernikahan kita yang hari demi hari kita lewati, itu pasti yang baru, kita belum pernah melewati sebelumnya. Dengarkan ibu bapak saudara, diperlukan satu hal lagi yang lebih penting, adalah kekompakan. Betul tidak? Kekompakan. Perjalanan petualangan masuk ke daerah, apalagi berkata hutan yang lebat, pasti penuh dengan bahaya, nggak ada jalan apapun tidak. Maka diperlukan kekompakan dari tim itu. Apabila tidak kompak, hasilnya pertengkaran dan adu pendapat di perjalanan itu. Dengarkan ibu bapak saudara-saudara, mengapa surga memberikan peraturan hierarki istilah dipakai? Karena rumah tangga itu berbentuk pemerintahan, maka harus ada jenjang, harus ada hierarki pemerintahnya. Dengarkan, mengapa surga memberi aturan kepala dalam rumah tangga harus satu. Kita punya istilah, nggak mungkin di satu perahu ataupun satu kapal ada dua nakoda. Kalau sampai ada dua nakoda, nggak akan jalan, karena mereka akan ribut. Mau dibawa kemana perahu ini? Uli, hari ini nakoda dalam hidupmu adalah Kristen. Ibu-ibu, istri-istri yang diberkati Tuhan, sepintar apapun saudari, sehebat apapun dalam banyak hal, suami kalah, pengalaman, pendidikan, kekayaan, apa saja suami kalah. Tapi inilah hierarki itu, maka suami tetap nakoda, pengambil keputusan di dalam rumah tangga. Harus kompak, karena perjalanan petualangan itu nggak boleh ribut. Yang satu bilang, ayo kita ke kiri aja, nggak bisa ini ke kanan. Oh nggak bisa ini terus, ribut sendiri, nggak akan pernah maju. Ini belajar untuk tunduk kepada suami. Jadi kalau surga memberi aturan istri itu tunduk, bukan berarti suami menjajah istri, tidak. Tapi surga ingin supaya suami mengambil keputusan dalam segala hal. Percayalah, kalau sampai di rumah tangga kita ada apa-apa, sekecil apapun juga, ingat kalian dua, kalau di pernikahan kita, di rumah tangga kita ada apa-apa yang terjadi, sekecil apapun juga, maka suamilah yang harus bertanggung jawab. Maka itu menjadi suami itu berat. Lebih gampang jadi presiden daripada jadi suami. Sebab jadi presiden bisa pensiun, jadi suami gak bisa pensiun kalau gak mati. Tanggung jawab suami itu berat, luar biasa. Itu sebabnya pernikahan diibaratkan seperti perjalanan di laut. Nggak ada pernikahan diibaratkan perjalanan naik kereta api atau pesawat udara, nggak ada. Semua rumah tangga selalu digambarkan seperti orang berlayar. Dan saudara perhatikan hukum internasional yang berlaku untuk transportasi air. Belum lama kita dengar ada kapal tenggelam di perairan Sulawesi Barat, mengerikan sekali. Lihat, maka yang dicari dulu adalah nakodanya, karena dia pemegang penanggung jawab. Dan itu hukum internasional. Sekecil apapun gangguan perjalanan di air, nakoda tetap bertanggung jawab. Maka itu dalam hukum internasional hebat sekali. Bedanya pilot, sopir, masinis dengan nakoda sangat beda. Dalam hukum internasional, nakoda sudah disumpah. Seandainya terjadi kapal itu tenggelam atau karam, maka penumpang terakhir yang boleh keluar adalah nakoda. Nakoda tidak boleh keluar meninggalkan kapal sebelum kosong kapal itu. Betul tidak? Itu hukum. Dan seperti itulah pernikahan.